selamat pagi, siang, malam, kapanpun kalian nonton podcast ini. Balik lagi di Wawasan 62 bersama saya Jerry. Di depan saya sudah ada Pak Yordan. Ya, betul. Nama lengkapnya siapa Pak? Yordan M. Bataragoa. M-nya apa ini Pak? Malino. Oh, Malino. Berarti kalau melihat Goa ini berarti kan marga keluarga ya Pak? Ya, betul. Itu dari mana Pak? Dari suku mana Pak? Bataragoa itu dari Toraja. Oh, Ya. oh lengkapnya Batara Goa gitu ya Pak? Ya, Yordan Malino Bataragoa. Malino itu artinya tenang, Yordan itu sungai. Jadi nama saya itu tenang-tenang menghanyutkan seperti sungai. Waduh, dalam ini artinya. Aduh, saya harus hati-hati nih kalau mau bertanya berarti, ya kan? Batara. Sudah lama Pak di Surabaya? Sejak lahir. Oh, sejak lahir. Berarti memang asli Surabaya ya Pak? Nggih. Oke, gitu. Kalau begitu Bapak sekarang dinas di mana Pak? Saya sekarang di DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi A yang membidangi masalah hukum, pemerintahan. Ya, begitulah. Oh gitu. Nah teman-teman pas banget kita ngobrol mengundang beliau kan karena kita ini mau bahas mengenai ini kan lagi heboh Pak. Ini di masalah SK PB2M ini. Nah ini. Nah kan kebetulan pas banget Bapak ada di DPRD Komisi A ya kan? Ya. Ya gini. Nah kami mau untuk informasi singkat aja Pak buat teman-teman. DPRD sendiri itu fungsinya apa sih Pak? Ya, jadi fungsinya sih ada 3 ya. Pertama dia menyusun peraturan ya, legislasi. Kemudian yang kedua menyusun anggaran atau budgeting. Dan yang ketiga melakukan pengawasan. Oh, Ya. Mengawasi kinerja. Berarti kalau Bapak DPRD provinsi berarti dalam arti ini mengawasi kinerja gubernur ya Pak? Ya, gubernur beserta jajarannya. Oke. Dinas-dinas, badan-badan yang menjadi mitra dari komisi kami. Seperti Bages Bangpol, kemudian Badan Kepegawaian Daerah, kemudian Satpol PP, dan ada banyak yang menjadi mitra dari komisi kami. Oke Pak. Sudah berapa lama Pak? Belum lama, ya baru mulai November kemarin karena saya menjadi anggota pengganti antar waktu. Oh gitu. Ini istilah baru nih buat saya Pak. Karena kan ya saya tahunya kan jabatan DPRD itu kan waktu pemilu itu terus kemudian 5 tahun ya Pak. Nah ini apa Pak pergantian antar waktu ini Pak? Ya, jadi yang menjadi anggota yaitu kebetulan Mas Armuji. Beliau kemudian maju menjadi wakil wali kota Surabaya. Oh, ya. Maka kemudian saya sebagai peraih suara terbanyak berikutnya kemudian naik menggantikan posisi beliau. Oh, gitu. Ya. Sebelum di DPRD di mana Pak? Saya dosen. Oh, dosen. Dosen apa ini Pak? Saya dosen politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dosen Pancasila di Universitas Kristen Petra, tetapi sebelum saya juga tenaga ahli di DPRD provinsi. Oh, tenaga. Oke. Berarti memang maksudnya karena Bapak sebelumnya juga tenaga ahli di DPRD provinsi, jadi kalau sekarang duduk sebagai anggota DPRD, jadi sudah bukan hal yang baru juga buat Bapak ya sebetulnya ya. Ya, jadi banyak hal yang misalnya fungsi-fungsi itu ya sudah kita jalankan, tetapi dalam fungsi sebagai tenaga ahli, memberikan masukan bagi Bapak Ibu anggota Dewan. Nah, sekarang saya naik menjadi anggota Dewan. Oh, naik pangkat nih ceritanya. Iya. Ya istilah kerennya kan gitu Pak. Gitu. Selain dosen, kemudian staf ahli, kan saya dengar Bapak juga dulu anggota Bamak. Ya. Itu berarti boleh saya nyebutnya dulu ya Pak, karena Bapak sudah. Sekarang masih. Oh gitu. Berarti apa 2 jabatan begitu Pak? Atau bagaimana? Bamak itu kan organisasi ormas ya. Oh ya, gitu. Dia hadir karena kita tahu kalau di Kristen itu ada lembaga-lembaga yang menaungi gereja-gereja. Nah, di Kristen kan ada beberapa aliran, seperti aliran Protestan, kemudian
aliran Injili, kemudian aliran Pentakosta. Nah, masing-masing aliran ada lembaganya, ya seperti PGI, PGLII, Ya. PGPI. Nah, kalau BAMAK ini menaungi semuanya. Oh, begitu. Ya, jadi ada kelompok Injili, kelompok Protestan, kelompok Pentakosta, bahkan Katolik, kemudian Ortodok, kemudian Baptis, kemudian Bala Keselamatan, itu semuanya kita Di bawah naungi. naungan BAMAK tadi. Ya, jadi tapi sifatnya kita longgar karena Oh, kita koordinasi gitu ya, Pak. betul. Jadi namanya badan musyawarah. Jadi kita tempat bertemunya semua aliran gitu. Iya, iya. Ini periode keberapa, Pak? Jadi anggota DPR? Pertama. Oh, periode pertama. Waduh, ini sih enggak ada grogi-grogi gitu, Pak? Enggak sih, kalau groginya enggak, tapi langsung stres gitu. Ya, karena mendadak semua orang menuntut, minta begini, minta begitu, mereka curhat, dan ketika mereka curhat saya stres. Oh gitu. Iya, Karena biasanya cuman memberi masukan tanpa memutuskan ya, Pak. Istilahnya kan begitu ya, Pak. Karena kan Bapak sebagai staf ahli kan berarti memberi masukan kepada anggota dewan nih. betul. Ya, anggota dewan ini kan memutuskan, istilahnya gitu. Jadi yang stres mereka gitu. Yang stres mereka, jadi stresnya itu karena tuntutan konstituen. Oke. Misalnya saya dapat belasan tuntutan ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah, ya. Ada lagi yang nuntut minta modal bantuan untuk usaha. Kemudian ada yang nuntut masalah BPJS kesehatan, menuntut bantuan di masa pandemi, menuntut ini gimana nih warung kami nggak boleh usaha, ya. Nah itu kan semua itu kita ini kan digaji untuk mikirkan mereka. Iya. Nah disitulah stres saya ketika nggak bisa ketemu solusi. Ada nggak yang salah ini apa misalnya salah tempat curhat begitu, Pak? Siapa? Jadi misalnya ada yang curhat A gitu, tapi harusnya bukan Bapak yang ngurusi gitu. Iya banyak kayak gitu. Kalau gitu Bapak tetap membantu menjembatani dengan komisi yang harusnya menyelesaikan itukah atau gimana, Pak? Iya, ijazah itu bukan komisi saya, ijazah sekolah itu komisi yang lain. Tapi kan mereka yang ada di wilayah daerah pemilihan saya Surabaya kan nggak bisa dong, itu bukan tugas saya, itu tugas yang lain. Nah kan nggak bisa. Iya sih. Karena kan kita juga butuh dukungan mereka. Iya. Ya jadi, sebagai orang ini kan taunya, aku ngomong taunya sama anggota DPR gitu kan, istilahnya kan begitu, Pak. Iya, bahkan ada yang maksa-maksa gitu kan, ya. Iya. Tapi ya kita harus terima ya, makanya terus jadi lebih cepat habis rambut saya. Total ada berapa komisi sih, Pak, di DPR? Ada 5. Ada 5 ya. Itu sama dengan maksudnya antara di DPRD sini apa DPR pokoknya jajalan maksudnya mau dari DPR RI sampai ke ini apakah sama jumlah komisinya, Pak? Beda-beda. Oh, beda-beda. RI banyak sekali ya. Kalau provinsi itu karena kita provinsi yang jumlahnya padat maka ada 5 ya. Nanti di kabupaten kota itu maksimal 4, tapi ada juga yang 3. Kalau kayak kota yang anggota DPRD-nya misalnya cuma 25 gitu, komisinya cuma 3. Oh, jadi menyesuaikan jumlah menyesuaikan. anggota. Maaf ya ini karena pemula ya. Jadi lidahnya belibet, teman-teman. Menyesuaikan jumlah menyesuaikan anggota. Ya, Pak. Jadi bukan harga mati bahwa kalau setiap DPRD jumlah komisinya sekian gitu ya. Tidak. Menyesuaikan Tidak, jumlah ya. wilayah dan padatnya penduduk itu tadi ya, Pak. Betul. Oke, sudah berapa lama jadi staf ahli, Pak? Ya mungkin 10 tahun lah. 10 tahunan. Sepanjang itu apa nggak pernah ada keinginan untuk maksudnya dari awal apa nggak memang kepingin jadi anggota DPRD begitu kan, Pak? Sudah saya sudah nyalek itu maju jadi calon anggota legislatif sejak 2004. Loh, 2004, 2009, 2014, 2019, 4 kali. Loh, 4 periode, Pak. Iya, 4 kali. Iya, maksudnya 4 iya. Itu 4 kali 4 periode itu nyalon terus tapi nggak sukses gitu istilahnya, Pak. Belum. Oh iya, maaf, belum. Beda ya kalau enggak itu kan nggak sama sekali. Belum berarti. Iya, belum dipercaya kalau istilah saya. Iya. Ya.
Kenapa kok masih nyoba terus gitu Pak? Ya karena kalau bagi saya sih ya senang ya, saya ingin berjuang untuk masyarakat ya, tapi saya pikir ya perjuangan bisa macam-macam ya. Iya. Saya aktif di partai sejak tahun 2001. Nah dulu saya ada pilihan waktu kuliah dulu, kalau lulus saya mau berjuang karena saya ini aktivis mahasiswa dulu ya. Oke. Saya mau jadi pengusaha, saya mau aktif di LSM, atau saya mau aktif di partai politik. Itu dulu saya ada 3 pilihan yang saya pikir waktu Memang itu. kuliahnya di sekitaran politik begitu Pak? Teknik industri saya. Loh, terus ini agak nggak nyambung sih Pak menurut saya. Tapi minat sih Pak masalahnya. Ya. Ya karena aktivis mahasiswa itu tadi ya Pak. Ada ceritanya juga karena waktu saya di S1 Teknik Industri, saya ini stres dengan apa ya? Saya melihat jurusan apa di Kampus pendidikan tempat, ya secara umum itu memproduksi, mencetak sarjana ya sesuai dengan bidangnya ya. Iya. Tetapi ini tidak bisa mensejahterakan masyarakat karena ada yang ngontrol. Yang ngontrol itu apa ya? Sistem politiknya. Artinya kebijakannya itu yang jauh lebih penting. Iya, Misalnya industri apa yang mau jadi prioritas gitu kan. Oh iya. Nah dulu yang saya paling juga tertekan itu masalah buruh ya, karena saya lihat industri kita ini orang didorong untuk memajukan industri, bukan mensejahterakan buruh gitu ya. Nah ini kan ada yang keliru gitu loh. Kita ini kan ingin mensejahterakan Indonesia, termasuk para buruh. Nah industri ini menjadi alat ya. Nah tapi saya lihat kok ada yang keliru ya. Industri tujuannya menghasilkan untung dan buruh ini jadi alat. Nah ini berarti ada yang keliru ini. Oh gitu. Iya Pak, ya Pak, saya paham. Oke. Kita kalau hari ini kan kita karena di komisinya Bapak ini komisi A ini Pak ya. Nah kita kami mengundang Bapak karena mau menanya-nanya soal kemarin kan lagi rame masalah PB2M. Nah ini mau nanya sebetulnya Pak, pendirian rumah ibadah itu singkatnya aja Pak, itu teknisnya seperti apa sih Pak? Yang perlu saya jelaskan dulu ya, PB2M itu tidak hanya mengatur mekanisme pendirian rumah ibadah. Oke. Dia juga mengatur tentang yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, serta mengatur peran serta pemerintah daerah dalam mewujudkan kerukunan. Tetapi memang yang paling penting adalah mekanisme pendirian rumah ibadah itu. Iya Pak. Nah, yang memberatkan itu karena untuk bisa memiliki, jadi gini, orang bangun rumah ibadah itu sama kayak bangun bangunan lain, butuh IMB, izin mendirikan bangunan. Ya. Nah, khusus untuk rumah ibadah, untuk dapat terbit IMB itu harus ada tambahan. Yaitu dari FKUB dan dari Departemen Agama. Ya. Berarti ada tambahan. Berarti nggak cuma izin kalau IMB itu kan ke pertanahan ya Pak? Ya, jadi kelayakan gedung, kelayakan itu iya tetap, tetapi ada tambahan. Ada tambahan dokumen yang harus dilampirkan gitu istilahnya. Betul. Nah ini yang berat karena apa? Pertama, yang beribadah di rumah ibadah itu jumlahnya harus 90 minimal. Yang kedua, harus mendapat persetujuan 60 warga di sekitar rumah ibadah itu. Ini kalau yang 60 ini berarti nggak harus di agama yang sama ya Pak? Nah biasanya itu kemudian di agama yang berbeda, ya di sekitar. Pokoknya warga sekitar ya ya, Pak? Gitu. Nah yang jadi problem ini sebetulnya jadi kenapa 60 ini acak ya Pak, dari mana? Pokoknya dia ber-KTP di kisaran rumah ibadah yang mau berdiri tadi. Tapi ada misalnya kayak di Surabaya. Iya. Itu dipersyaratkan oleh FKUB itu yang berbatasan persis.
depan, kiri, kanan, belakang. Itu wajib itu. Oh iya. Lainnya Karena bersinggungan macam-macam ya Pak. betul, ya. Nah, sebetulnya kenapa ini jadi rumit, itu tidak lepas dari kondisi masyarakat kita yang menurut saya intoleran. Ya, ada kecenderungan lah, Oke. kecenderungan intoleran. Ya, jadi kemudian ketika dimintai tanda tangan untuk persetujuan rumah ibadah agama lain, itu bisa macam-macam persepsinya. Wah, nanti saya dianggap mendorong orang untuk dianggap apa ya? Ini berarti saya dosa gitulah. Oh Ya, begitu. ya berarti saya mendorong pertumbuhan umat di luar umat yang seagama dengan saya. Oh, Ya, gitu. jadi rasanya itu apa ya? Jadi memang tidak lepas dari situasi yang menurut saya cenderung intoleran. Ya, karena begini sebetulnya. Iya. Saya membayangkan gini, kalau situasi wajahnya warga itu sangat toleran, sangat solider, ketika tahu ada rumah ibadah mau dibangun, maka ayo rame-rame didukung, kan begitu. Ya, oh kurang apa? Oh kurang izin, ayo tak bantu carikan tanda tangan. Oh gitu. Itu kalau toleran dan solider, ya, punya solidaritas tinggi. Tetapi seringkali malah tidak seperti itu. Kadang-kadang warga sekitar tuh oke, warga yang agak jauh itu keberatan. Oh. Ya, itu Surabaya, yang ini yang saya tahu ya. Iya. Surabaya, kemudian ini yang terjadi ya. Menurut pengalaman Bapak. Ya, pengalaman saya ada kayak misalnya di Surabaya, di Nganjuk, di Lamongan, di Mojokerto, ada di Sidoarjo, ada di Malang, ada di Blitar ya. Tentu persoalannya tiap-tiap daerah beda-beda ya. Tapi kalau dilihat akarnya, menurut saya ya ini rasa intoleran. Oh itu tadi. Ya. Berarti harusnya ini kan berlaku untuk semua ya Pak. Untuk semua. Untuk semua ya. Untuk Jadi semua. untuk 6 agama yang ada di Indonesia Ya, ya Pak. betul, untuk semua. Terus kalau misalnya berarti yang 90-60 ini kan berarti mutlak dan absolut ya Pak untuk semua 6 agama yang ada di Indonesia ya Pak. Iya. Tapi gini loh. Sebetulnya sepanjang tidak ada yang mempermasalahkan. Iya. Ini kita bicara kondisi real ya. Iya. Sepanjang tidak ada yang mempermasalahkan, dia ada izin atau tidak ada izin ya jalan terus ya. Oh gitu. Tapi itu jadi masalah ketika kemudian ada yang mempertanyakan, ini ada izinnya nggak? Nah disitulah kemudian IMB itu menjadi penting. Akhirnya 90-60 itu menjadi penting. Jadi ketika ada yang mempertanyakan jawabannya sudah ada. Ya, Maksudnya misalnya saya sudah ngurus nih agama A sudah ngurus, kemudian di warga sekitar ada orang baru dengan agama B begitu, dia menanyakan sudah bisa menjawab kan karena izinnya sudah ada gitu. Kalau misalnya itu kalau ada. Oh, nah oke. kalau belum ada, ya jadi masalah. ya ada misalnya kasus yang saya dampingi itu mulanya warga nggak apa-apa, RT RW mendukung, tapi nggak ada izinnya, sudah ibadah aja nggak apa-apa. Begitu ganti RT RW, kemudian ditanyakan, ya sudah mandek. Dan ketika ada orang yang mempertanyakan, biasanya itu yang dalam tanda kutip memang kurang toleran, ya, intoleran. Sehingga nanti kalau diurus, ya tetap akan sulit. Oh gitu. Ya, karena pada dasarnya kalau memang warganya toleran, solider, dia tidak akan mempermasalahkan. Ya. Orang ibadah kok dipersulit. Iya, Karena kalau kan di undang-undang sudah diatur juga ya Pak. Iya, Kebebasan untuk. Iya, kalau dia misalnya tempat itu dipakai untuk maksiat, Oh iya. tempat itu dipakai untuk perjudian, atau membuat hal-hal yang memancing Keributan begitu ribut, Pak. Atau iya. keresahan warga lah istilahnya. Nah, tapi begini, kalau kita ngomong keresahan, ya, keresahan itu sekarang begini, saya seringkali melihat keresahan itu terjadi karena hal-hal yang ya memang kalau kita lihat secara apa ya tidak apa-apa sebetulnya, cuman saya resah karena ada tempat ibadah agama lain. Nah itu terus piye? Ya kan itu kembali ke sikap intoleran sih Pak jadinya Pak. Kalau itu. Saya resah
saya merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya kenapa? Ya karena di sini sudah ada, Pak. Di sini sudah ada tempat ibadah, kenapa mesti ada ibadah lain? Nah, kalau kita mau tanya, loh, tidak apa-apa toh? Iya. Ya, semakin banyak tempat ibadah kan sebetulnya bagus toh. Iya, Pak. Nah, Kan mengajak untuk mendekatkan diri. ya. Nanti ada lagi alasannya, loh, ini rumah ibadah agama ini aja jumlahnya cuma segini. Ini rumah ibadah agamanya yang penduduknya lebih sedikit lebih banyak. Nah itu terus gimana? Ya. Saya jadi resah terus. Iya, iya. Terus ya apa? Iya. Iya. Ya. Nah itu kalau kayak gitu, ya sebetulnya kalau kita mau jujur ya itu intoleran. Iya. Kalau kita mau jujur Iya. ya. Dan itu sebetulnya bisa dilihat di hasil survei. Sebenarnya ada survei yang mengukur itu. Apakah Anda bersedia jika di sekitar Anda berdiri rumah ibadah agama lain? Ya itu ternyata ya banyak yang Menjawab tidak sepertinya. iya. Iya. Oke. Nggak tahu. Ya kenyataannya kayak gitu. Iya. Ya. Betul. Nah, makanya kami ada podcast ini kan sebenarnya juga untuk membangkitkan. Semoga dengan anak-anak muda zaman sekarang makin ngerti bahwa kondisi di lapangan banyak juga gitu. Walaupun saya sendiri mungkin ada yang dengan lingkungan sekitarnya yang sudah toleran sama, tapi di daerah lain mungkin banyak juga yang tidak toleran seperti Bapak sebutin tadi gitu loh, Pak. Nah, Ya kan? itu perlu dites. Ya. Kadang-kadang kita ini merasa diri kita toleran. Iya. Sebelah rumah kita dibangun rumah ibadah agama lain. Mau nggak? Oh gitu. Ya, saya waktu jadi dosen, saya tanyakan itu ke mahasiswa saya. Ya, Ya. mau nggak kalau di sebelahmu ada yang rumah ibadah agama lain? Karena mereka juga kaget juga. Loh, nah. Iya, Iya, Pak. nggak bisa memberi jawaban. Iya atau tidak? Iya, mau terpikir dulu ya. Iya, karena ya mungkin ada zona kenyamanan. Kita mungkin merasa nyaman jika berada di lingkungan yang homogen. Ya, ketika tahu ada yang heterogen, kaget kita. Nah itu kadang-kadang juga harus dicek. Ya. Berarti tadi ya kalau yang Bapak sudah jelaskan kan berarti selain izin IMB, kemudian ada izinnya kemana lagi, Pak? Kalau yang IMB kan jelas ke pemerintahan nih. Yang surat berikutnya yang tadi ada FKUB tadi urutannya kemana aja, Pak? Ya, jadi kalau FKUB itu kan perwakilan dari masing-masing agama ya. 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 Itu yang milih siapa, Pak? Ya dari yang menunjuk dari perwakilan masing-masing kementerian atau pemerintah kah yang akan menunjuk? Yang memberikan SK pemerintah. Oke. Ya, jadi kalau kayak di level kota, maka pemerintah kota yang mengeluarkan SK. Nah, pemerintah kota tentu meminta masukan dari lembaga-lembaga keumatan yang ada. Nah, lalu ketika sudah ada forum ini yang diharapkan bisa Berarti mencari ini penyelesaian. bentukan pemerintah ya, Pak, FKUB ini? Betul. Bentukan pemerintah. Dibayar nggak, Pak, jadi anggota FKUB, Pak? Waduh, saya belum pernah ya. Oh, belum pernah ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, Tapi kalau belum setahu saya enggak. Oh gitu. Enggak, setahu saya enggak, cuman ya memang ada kalau melakukan tugas, ada kemudian alokasi anggaran. Tapi kalau dibayar, ini setahu saya. Iya. Setahu saya. Nggak apa-apa, Pak. Informasinya aja gitu. Ya memang kalau nggak tahu ya jangan kasih informasi yang hoax, kan nggak boleh sekarang. Apa mau jadi anggota FKUB? Kayaknya belum. Kayaknya enggak. Bukan belum, kayaknya enggak, Pak. Repot kayaknya. Iya, karena nanti dituntut gitu. Iya. Nanti saya ikutan stres kayak Bapak nanti jangan. Iya, nanti rontok semua rambutnya. Ini Pak, kalau tadi kan Bapak bilang mengenai 90-60 dengan warga sekitar nih. Itu yang 90, kalau 60 kan berarti warga sekitar tempat ibadah. Nah, kalau yang 90 itu kan berarti orang-orang yang akan beribadah di tempat ibadah tersebut. Betul. Itu ada radiusnya nggak, Pak? Atau misalnya gini, jarak rumah yang mau beribadah sini maksimal sekian kilo atau gimana, itu ada radiusnya nggak, Pak? Enggak, itu tidak diatur secara rigid ya, tetapi biasanya kemudian dalam seingat saya kecamatan ya. Tapi kalau ini bisa juga di sekitarnya, kalau memang di kecamatan sekitar juga belum ada rumah ibadah yang sama ya. Oh gitu. Jadi
Seingat saya itu tidak diatur terlalu jelas ya. Oh, jadi nggak ada batasan Nggak kilometernya gitu ya, nggak ada ya Pak? nggak ada. Nah, nanti kalau bagaimana kalau misalnya tidak sampai 90? Iya. Nah, Misalnya dalam satu kecamatan itu ternyata nggak 190 kan berarti harus dari kecamatan lain. Nah, ya, kalau itu bisa ya. Tapi yang kadang-kadang terjadi ya sudah dari mau kecamatan lain sudah ada rumah ibadah yang lain. Ya. Nah, kalau jumlahnya nggak sampai 90 itu tetap bisa dikeluarkan izin sementara. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, kalau saya ini kan kalau pernah baca ada buku pertanyaan tentang PP2M ini Pak. Nah, kalau yang saya baca itu kan ada maksimal pengurusannya itu adalah 90 hari ini Pak. Nah, misalnya 90 harinya ini sudah kelewat tapi surat izinnya berarti dua-dua sudah harus keluar. Misal salah satu dari surat izin ini belum keluar. Gimana? Nah, itu di PBM nggak ada sanksinya. Oh gitu. Gitu. Nah, berarti nggak perlu ngurus dari awal dari langkah awal lagi kan Pak? Tetap berjalan aja sambil nunggu ini sampai keluar gitu. Iya, bahkan ada yang sudah berbulan-bulan nggak keluar juga ada. Oh gitu. Kayaknya banyak ya Pak. Ya ada yang seperti itu. Saya tahu betul dan memang tidak ada sanksi gitu loh. Kalau sini nggak keluar maka sanksinya apa, nggak ada. Oh gitu. Iya, itu yang. Berarti kalau surat izinnya belum keluar, ibadah belum boleh dilakukan betul? Belum. Secara kalau mengikuti aturan itu ya nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Oh, izinnya belum ada karena tadi. Jadi gini loh. Ini izin untuk mendirikan bangunan gitu loh. Iya. Ya. Jadi semestinya kalau mau itu ya bangunannya belum boleh ada. Oh gitu. Ya Pak. Ada ini nggak Pak? Ada definisi ininya nggak Pak? Yang sejauh Bapak tahu? Maksudnya ukurannya atau maksimalnya seberapa, minimalnya seberapa? Maksudnya kayak divisi bangunannya lah. Gitu. Nggak ada. Nggak ada. Cuman begini di aturan itu sebutkan kalau kecil itu ada yang namanya musola, rumah doa. Nah itu kalau kecil. Nah, itu juga tetap perlu izin ya Pak? Nah ini yang kemudian masih juga multi interpretasi. Ya, saya kebetulan mendampingi ada satu kasus seperti itu. Tapi kemudian ada multi interpretasi juga gitu loh antara pihak kementerian agama di daerah ya dengan pihak lembaga keagamaan itu juga memiliki interpretasi yang berbeda-beda ya. Nah kalau itu kecil ya kayak musola, kayak rumah doa itu malah nggak diatur gitu loh. Oh gitu. Nggak diatur oleh peraturan PP2M ini tadi. Iya. Oh. Ya, sehingga kemudian ini juga ada multi interpretasi gitu loh. Ya, ada yang mungkin yang penting sudah lapor, ya. Iya. Ya. Nah, tapi kemudian kalau kita ngomong izin mendirikan bangunan kan akhirnya izin mendirikan bangunannya juga nggak bisa keluar gitu loh. Iya. Ya, padahal kalau kita mau konsisten ya bangunan apapun kan mestinya ada izinnya. Terus kalau misalnya yang saya tahu kayak di mall-mall itu gimana ya Pak? Nah itu juga itu mall atau ruko begitu. Nah itu lebih rumit lagi karena IMB-nya biasanya kalau di ruko itu kan izin ruko. Namanya aja ruko ya. Berarti harusnya usaha ya Pak? Ya ini sekali lagi masih banyak hal yang sebetulnya belum masuk dalam aturannya BBM itu ya. Ruko pasti punya izin, tapi izinnya adalah bangunan ruko. Kalau mall, izinnya mall. Nah tapi kalau mau disewa untuk tempat ibadah, masa nggak boleh? Iya sih. Kalau saya yang punya mall ya saya izinkan aja, omong itu income. Nah jadi kalau secara bisnis sih Pak ya. Iya. Ya kan kalau saya kan melihatnya saya pemilik mall dapat income bisnis saya itu ya
Nah, terus Buat ditanya saya, masalah. apakah kemudian bagian yang dipakai ibadah itu disebut sebagai rumah ibadah? Ya enggak, yaitu mall. Oh gitu. Kan juga tetap gitu. Wong Iya, dia cuma memakai bagian Sebagian tertentu kecil, kan, ya. ya sebagian kecil, ya itu tetap mall yang dipakai untuk Ibadah. tempat ibadah. Nah kalau gitu izinnya gimana Pak jadinya Pak? Kalau kan gini, peraturan bersama dua menteri itu terkait dengan izin mendirikan bangunan. Oh, Ya bangunannya bagaimana? Bangunan mall, iya kan? iya. Nah terus apakah ibadah yang ada di mall itu ada izinnya apa enggak? Ya ini juga, ya ini saya kira banyak hal yang masih belum clear ya. Ya, tapi ya sepanjang tidak ada yang mempersoalkan, ya sudah dipakai ibadah, masuk. Tidak boleh kalau dipakai untuk judi, dipakai untuk maksiat, dipakai untuk bikin narkoba. Ya, ini kan bagian dari membangun mental bangsa supaya menjadi bangsa yang baik kan begitu. Nah, jadi sebetulnya akarnya itu kenapa peraturan bersama dua menteri ini menjadi hambatan, karena memang masyarakatnya yang menurut saya dari sisi toleransi dan solidaritas ini masih kurang. Oke. Tapi kalau ditanya pasti nggak ngaku, Mas. Oh gitu ya Pak? Iya, sampean intoleran ya? Enggak, iya. Iya. Mau nggak bangun rumah ibadah agama lain di sebelahnya? Saya mikir-mikir dulu saya. Gitu ya Pak? Ini kan kawasan ini untuk perumahan. Oh. Kalau ada rumah ibadah lain nanti saya terganggu. Nah itu kira-kira toleran apa intoleran? Ya, menurut saya pribadi sih bisa dibilang intoleran juga sih Pak. Iya, jadi kadang-kadang kita ini toleran sepanjang itu tidak berkaitan langsung dengan kita. Tapi kalau sudah menyentuh dalam tanda kutip zona nyaman kita, mikir-mikir. Karena gini, orang nggak mungkin dari lahir atau intoleran. Ya, pasti ada sesuatu yang membuat dia jadi intoleran.